Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 2. Dapat saudaraku? Ayat 1 sampai ayat 2. Kita baca, saya akan baca ayat 1, saudara akan baca ayat yang kedua. Saya akan mulai, saudaraku. Tuhan berfirman kepada Musa. Iya, kita lihat 27-28. Ayat 27-28. Saya akan baca 27, Bapak Ibu Saudara 28. Ya, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ya, kita lihat ayat 30 dengan 31. Saya akan baca ayat yang 30. Bapak Ibu Saudara baca ayat 31. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, tidak akan maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Iya. Suatu saat Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Lalu Musa mengutus 12 orang. Tadi dikatakan Musa mengutus 12 orang pergi untuk mengintai tanah Kanaan. Dan selama 40 hari Musa berkata, amatilah tanah Kanaan itu, lihat tanahnya apakah subur atau tidak, penghasilannya, lihatlah semuanya dan bawalah hasil negeri itu. Lalu berjalannya waktu 40 hari mereka pulang, yang 12 orang tadi. Mereka pulang dari pengintaian itu, saudara. 10 orang dari antara yang 12 orang berkata kepada Musa, Musa, kami sudah melihat bagaimana tanah Kanaan itu subur dan anggur di sana besar-besar buahnya. Besar. Kalau kita lihat di sini ya, anggur itu kecil-kecil yang buahnya ya, kecil ya. Begini. Tapi dikatakan kalau di sana itu besar-besar, saudara, kayak besar kelapa ya. Kelapa. Saya pernah ikut juga seminarnya dan ada juga saya baca bukunya, saudara. Di sana itu buah anggurnya besar-besar, apelnya besar-besar. Tapi yang 10 orang tadi bilang, tapi Musa, kita nggak akan mungkin bisa menguasai negeri itu, karena di sana ada orang raksasa. Saudara pernah lihat orang raksasa di TV lah ya, saudara ya. Tinggi, besar, menakutkan. Di sana ada manusia raksasa, dia katakan. Di sana juga ada suku enak, tinggi, besar orangnya, dan mereka makan rakyatnya juga. Wah, menakutkan ya, saudara ya. Kabar yang menakutkan, kabar yang begitu mengkhawatirkan, sampai makan katanya masyarakatnya, saudara. Dia bilang gak mungkin Musa. Ini perkataan yang 10 orang, saudara. Tinggi-tinggi perawakannya, orang-orang raksasa yang menakutkan. Kita ini kan hanya seperti belalang. Gak mungkin kita bisa lawan mereka. Gak mungkin kita menduduki tanah Kanaan itu. Lalu saudaraku, bangsa Israel mulai tawar hati dan muncullah Kaleb, saudara. Tadi kita baca Kaleb dan Yosua. Kaleb berkata, tidak
dia mencegah apa kata yang 10 orang tadi. Kaleb bilang, tanah Kanaan itu adalah bagus, tanahnya subur, tanamannya subur, buah-buah di sana itu bagus, besar-besar, dia katakan. Dan sekalipun mereka besar, tinggi besar, raksasa, tapi kita beserta Tuhan, kita bisa kalahkan mereka, dan negeri itu bisa kita duduki. Ini kabar yang menarik, amin saudara. Cara pandang yang benar. Dia tidak melihat saudara raksasanya, dia tidak melihat besarnya, tingginya orang enak, tapi dia melihat bahwa Tuhan ada menyertai mereka. Bersama dengan Tuhan mereka pasti bisa mengalahkan musuh. Bersama dengan Tuhan mereka akan bisa kalahkan musuh-musuh di sana, setiap suku yang ada di sana. Dan dia katakan kita pasti bisa menduduki tanah Kanaan itu. Amin saudara. Ya, saudara. Sering sekali pikiran kita berkata, enggak mungkin lah. Apa mungkin aku ini jadi S2, jadi S1 aja udah ngos-ngosan gitu ya saudara. Duh, enggak mungkin. Mau S3 lagi? S1 aja udah merangkap-rangkap gitu ya. Cara pandang. Harusnya kita berkata, aku pasti bisa. Kalau mereka bisa, aku juga bisa. Kalau mereka diberkati Tuhan, aku juga diberkati Tuhan. Amin saudara. Kalau mereka punya duit, saya juga punya duit. Amin saudaraku. Lalu setan bilang, mana duitnya? Bilang, lagi di tangan orang. Besok akan giliranku. Aku yang pegang duit itu. Sekarang dia yang pegang, besok aku yang pegang. Kan gitunya duit itu saudara. Dia datang berjalan-jalan saudara. Berjalan-jalan. Kemana Tuhan perintahkan? Haleluya. Saudara tinggal nyanyi aja. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Atau saudara cuma bilang aja, ya masih jadi bubur mah, anak orang miskin, orang kampung. Maunya aku dulu dilahirkan di Jakarta, jadi anak presiden. Enak gitu. Saudara, belum tentu anak presiden sebahagia saudara. Amin. Orang yang paling bahagia saya menyembah Tuhan. Kau baik, oh kau baik Tuhan. Apalagi kalau kita udah menangis saudara, kita orang paling bahagia. Amin. Butuh sesuatu, ya datang aja sama Tuhan. Tuhan, butuh duit dong Tuhan. Pada hari Rabu saudara, hari Rabu biasanya kami giliran bawa anak-anak itu ke pantai hari Rabu. Dan biasanya kami ajak hamba Tuhan, saudara beberapa. Lalu dia telepon, kita enggak mandi-mandi ya katanya. Saya bilang kayaknya enggak Kak, karena hari ini cuacanya kurang bagus. Jadi kalau besok, karena biasanya kan hujan saudara. Kalau besok, iya aku udah ngomong dengan Bapak katanya besok itu bagus cuacanya Kak. Dia bilang, katanya hebat kamu ya. Saya bilang iya kita lihat aja besok. Besoknya saudara memang cerah sampai malam. Sampai besoknya juga cerah sampai hari Jumat ya. Pada saat mandi kami cerita-cerita, dia bilang itu juga yang kau bilang itu. Dia bilang siapa dulu dong bapaknya. Bapak kita kan punya janji tepat. Ada lagi waktu mau konser, aduh maunya jangan hujan ya, aduh jangan gua semalaman apa ya sebenarnya bagus saudara. Tapi gua semalaman tanpa iman gak ada artinya juga. Gua semalaman beriman, amin saudara. Ini di Pasir Putih mau doa semalaman untuk KKR, haleluya puji Tuhan. Tapi doa semalaman harus beriman juga saudara. Jangan pula doa semalaman ceritanya cuma ya ini kan hari hujan, ini jangan-jangan hujan nanti ya, janganlah saudara. Udah kayak gitu gak usah doa lagi. Ya jangan-jangan nanti ini hujan. Jangan. Katakan kita percaya. Setelah kita berdoa, ya dan amin janji Tuhan, KKR kita nanti tanggal 30 Mei
tidak ada hujan. Ucapkan itu saudara. Suatu kali saudaraku, pusat mengadakan KKR di Sibolga. Ini iman saudara ya. Artinya hujan atau tidak hujan sebenarnya tidaklah jaminan kemenangan. Jadi tidak usah dimasalahkan hujan itu. Yang pasti yakinkan, kalaupun hujan datang berarti ada rencana Tuhan di balik itu. Suatu kali saudaraku KKR di Sibolga, tiba-tiba itu doa semalaman puasa setiap hari. Biasanya kami dulu puasa itu 2 minggu berturut-turut setiap hari, saudara. Kalau udah mau KKR, karena saya tim doa itu 7 tahun kurang lebih. Jadi saudara, pada saat KKR tiba-tiba suara Pak Munte nggak ada, sama sekali nggak ada suaranya, nggak bisa keluar. Lalu kami saudaraku doa, tiba-tiba keluarlah suara Pak Munte. Tapi itu lama saudara, ada sekitar 10 menit kalau nggak salah. Keluar suaranya seperti biasa. Setelah itu saudaraku tidak berhenti. Setan memang mau mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Amin. Tiba-tiba hujan deras, nggak ada rada-rada hujan, tapi tiba-tiba hujan kencang. Pokoknya kencang lah saudara hujan itu. Saudara tahu, nggak ada orang yang bergeser dari lapangan itu. Nggak ada orang yang pulang. Begitu kencangnya hujan, tenang orang semua memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sampai selesai KKR, mujizat dan mujizat terjadi. Hujan sesungguhnya tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Perkataan kita yang sering menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Kalau datang hujan, ya hujan gak ada lagi jiwa-jiwa. Benar-benar gak datang jiwa-jiwa. Tapi harusnya bilang, oh ini hujan. Dengan hujan datang lebih banyak jiwa datang. Itu sudah. Jadi kita semangat doanya. Amin. Tapi bukan berarti datang hujan baru ada mujizat. Haleluya. Iya. Saudaraku yang kekasih, kalian bilang kita pasti bisa. Walaupun mereka besar-besar, tinggi-tinggi, raksasa, wah Tuhan kita lebih besar dari mereka. Tuhan kita lebih dahsyat dari mereka. Senjata kita lebih hebat dari mereka. Dan memang kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Caranya bagaimana? Itu caranya Tuhan, gak usah tanya. Amin saudara. Gimana sih? Kok bisa? Ya bisa lah. Ya namanya dia Tuhan. Baru heran kalau gak bisa. Kalau dia bisa melakukan perkara besar dalam hidup kita, itu memang dia Tuhan yang kita sembah. Amin. Amin saudaraku. Jadi katakan dalam hatimu, aku ini mau menyelesaikan S1. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Setelah itu aku mau cari S2. Oh haleluya Tuhan, pasti jadi lagi Tuhan. S3 lagi, oh lebih dahsyat Tuhan pasti bekerja. Amin. Iya saudara. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Cara pandang yang benar. Punya cara pandang yang benar. Sehingga saudara, kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Kuncinya kita punya cara pandang benar. Bagaimana kita cara memandang benar tentang istri kita, suami kita, anak-anak kita, sesama pelayan. Jangan ada lagi saudara pelayan-pelayan satu sama lain gak cocok. Ya, aku gak cocok sama dia, aku gak cocok saudara. Cocokkan aja diri kita. Amin. Jangan tuntut orang lain cocok dengan kita. Kita cocokkan diri kita dengan orang lain. Jangan tunggu orang lain minta maaf sama kita. Kita yang datang minta maaf. Amin saudara. Bukan salahku kok, bukan salahku, bukan salahku. Salahmu tidak salahmu. Mengalah lebih baik. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah melakukan firman Tuhan. Kalau ada menampar pipi kirimu, kasih dia pipi kanan supaya nyaman hatinya. Amin saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Saya ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah ini lagi nah. Nggak pingsan, nggak akan pingsan. Saya nggak tahu kalau saudara lihat ya di YouTube baru-baru ini saudara ada 2 orang yang percaya di saya lupa negaranya saudara.
Pada saat saudaraku dia mau ditembak, dia mau menyembah Tuhan. Yesus dahsyat luar biasa, dia mau menyembah Tuhan. Oh saudaraku datang ditembak dia saudara, nggak mempan, dia terus menyembah Tuhan, ditembak lagi. Datang itu saudara, apa namanya, halilintar, datang halilintar saudara sama orang yang menembak tadi. Tapi tidak mati juga, mungkin begitu caranya Tuhan menunjukkan kemuliaan. Ditembak lagi, berulang-ulang ditembak, dia penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus saudara. Dua-dua kiri kanan nembakin dia saudara, sampai habis pelurunya, nggak mempan sama orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara kasih dipikir, nggak bisa saudara, amin. Haleluya. Kalau ada cukup tampar kau nanti, ya udah tampar aja lah. Dia bilang, sekalian tampar lagi lah. Enggak saudara, amin. Itu kan karena kita punya pandang yang tidak benar tentang dia, dan bahkan dia tidak berani melakukannya. Haleluya saudaraku. Iya. Pandanglah orang lain dengan benar, lihatlah kelebihannya, lihat hal-hal yang positif tentang dirinya. Haleluya saudaraku. Iya. Lihat hal-hal yang positif tentang dirinya, supaya cara pandang kita benar. Begitulah cara pandang Tuhan dengan kita. Tidak melihat kekurangan kita, tidak melihat saudaraku kelalaian kita. Kita sering berjanji, tapi juga kita sering ingkari. Pertanyaannya, adakah Tuhan terus menantikan kita? Ya, Tuhan menantikan kita. Sering sekali kita ingkar dengan janji kita, najar kita, tapi Tuhan sayang tetap sama kita saudara. Bahkan kita berkata, sekalipun engkau tidak setia, tapi aku tetap setia. Itulah Allah kita yang kita sembah. Pertanyaannya, bisakah kita demikian? Mungkin tidak sempurna, tapi kita harus belajar. Cara pandang yang benar itu ada pada kita. Amin saudaraku. Ada pada kita saudara. Cara pandang yang benar. Ini artis mau pergi kuliah, tidak ada modal. Saya bilang sama dia, modalmu adalah Yesus. Berangkatlah dengan iman, kuliahlah dengan iman, selesaikanlah S1 dengan iman, carilah S2 dengan iman, sampai kau berhasil dengan iman. Jangan andalkan orang tua. Kalau kau andalkan orang tua, panen padi sekali 1 tahun atau 2 kali 1 tahun, dijual berapa lagi? Setiap hari kami berdoa, selalu berkata begini, Pak Gembala, Tuhan ampuni kami kalau sepanjang hari ini kami mengandalkan manusia. Kami terus bersandar kepada Tuhan. Kita tidak tahu saudara, mungkin hari Rabu kita cor lantai teras dengan baus rok keliling. Setelah itu 2 minggu kemudian pasang set dengan baca ringan. Apapun yang kurang, amanggalnya SMS, ini yang kurang Pak, ini yang kurang Pak, ini yang kurang Pak. Saudara, kalau kami memandang uang kami, itu akan lemah saudara. Tetapi kami terus berjalan dengan iman dan punya cara pandang kepada Tuhan yang benar, bahwa Tuhan sanggup melakukan. Sampai saat ini kita belum punya uang.